Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Atika Triwahyuni, Lika Rohmawati, dan Faradiba akan menyampaikan materi manajemen inovasi pendidikan. Materi ini meliputi pengertian inovasi pendidikan, tujuan inovasi pendidikan, masalah-masalah yang menuntut adanya inovasi, faktor-faktor yang diperhatikan dalam inovasi, karakteristik dalam inovasi, kendala-kendala dalam melaksanakan inovasi, dan pelaksanaan inovasi. Materi pertama adalah pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui. Dan inovasi pendidikan menurut Ibrahim adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru maupun discovery atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Inovasi atau pembaharuan terkait dengan invention dan discovery. Invention sendiri adalah suatu penemuan benda yang benar-benar baru. Artinya, benda tersebut merupakan hasil kreasi manusia. Nah, penemuan benda tersebut sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi yang baru. Sedangkan discovery adalah suatu penemuan benda yang benda itu sebenarnya telah ada sebelumnya, tetapi semua belum mengetahui adanya benda tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Dan yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah yang menuntut adanya inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, menurunnya kualitas pendidikan. Yang keempat, kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Yang kelima, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. Dan yang keenam, rendahnya kualitas pembelajaran. Yang keempat, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi khususnya di bidang pendidikan agar inovasi pendidikan ini diterima oleh semua yang bersangkutan ada 5, yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Yang pertama ada guru. Dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Yang kedua ada siswa. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya.
karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Karena dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Yang keempat yaitu fasilitas. Dalam pembaruan pendidikan, tentunya fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu dilibatkan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu. Bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovator dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Yang kelima yaitu karakteristik dalam inovasi pendidikan yang dibagi menjadi dua, yaitu menurut Van der Poel dan menurut Evert M. Rogers. Van der Poel mengatakan bahwa karakteristik inovasi pendidikan yang memprediksikan kemungkinan besar akan sukses yaitu ada 5. Yang pertama relative advantages, yang kedua compatibility, testability, observability, dan complexity. Sedangkan menurut Evert M. Rogers mengemukakan bahwa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi adalah keunggulan relatif, konfirmabilitas atau kompatibel, kompleksitas atau complexity, trialabilitas atau trialability, dan dapat diamati atau observability. Relative advance artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Compatibility artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai pengalaman atau kebutuhan para adopter. Testability artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Observability artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik. Dan apakah kita bisa melihat variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Yang kelima yaitu complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Sedangkan menurut Evert M. Rogers, keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya, yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, prestasi sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lainnya. Kedua, konfirmabilitas atau kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga yaitu kompleksitas,
yaitu tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, reliabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, yaitu dapat diamati atau observability, yaitu mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Yang selanjutnya, kendala-kendala dalam melakukan inovasi pendidikan. Menurut Subandia, kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan yaitu yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut dan agar mau berubah, terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaharuan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, orang tua siswa, dan masyarakat umumnya harus dilibatkan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan inovasi pendidikan. Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya, dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya tersebut. Banyak contoh inovasi yang pernah dilakukan, yaitu yang pertama, proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Yang kedua, kurikulum 1975. Yang ketiga, proyek Pamong. Yang keempat, SMP terbuka. Yang kelima, kuliah kerja nyata atau KKN. Yang keenam, universitas terbuka. Yang ketujuh, radio pendidikan. Yang kedelapan, televisi pendidikan. Yang kesembilan, sekolah unggulan. Yang ke-10, kurikulum 1984. Yang ke-11, kurikulum 1994. Yang ke-12, kurikulum 2004. Yang ke-13, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ke-14, pendidikan pramuka untuk transmigrasi. Yang ke-5, pusat kegiatan belajar. Yang ke-6, BUTSI atau Badan Usaha Tenaga Sukarela Indonesia. Yang ke-17, proyek pengembangan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan. Yang ke-18, SESPA. Yang ke-19, Propida. Dan yang terakhir, pendidikan agama berwawasan multikultural. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.